tinggal dalam musibah tsunami bersama kakak saya dan dimakamkan di pemakaman massal, pemakaman umum, dan itu jaraknya dengan bandara itu dekat. Jadi kalau saya pulang turun bandara itu langsung sekitar 15 menit itu udah ada pemakaman tentang korban tsunami. Saya selalu kalau pulang ke Aceh itu keluar dari bandara langsung mampir ke kuburan ibu saya. Cuma kan saya nggak tahu posisi ibu saya di mana, kan gede banget tuh, berapa hektar gitu. Nah akhirnya saya duduk di salah satu pojok pemakaman besar itu, kemudian saya ngomong gitu, "Mak, ini abang udah pulang, Mak," gitu. Pas awal-awal saya datang dari Mesir tuh berkesan banget tuh, karena saya pengen banget ngajak ibu saya jalan-jalan, naik pesawat, kan ibu saya belum pernah naik pesawat tuh, pengen ngajarin, ya apa gimana rasanya naik pesawat, malah kalau bisa pengen umrohin ibu dan segala macam. Cuma ya Allah mentakdirkan yang lain. Pas saya pulang saya curhat, "Mak, ini abang pulang, Kak Yus," kakak saya namanya Kak Yus nih, adik pulang segala macam, ngomong aja di situ. Itu bukan bid'ah, dan itu nggak ada hubungannya dengan ahli kubur itu dengar atau enggak, kita kan nggak tahu ya, karena Allah yang lebih tahu. Cuma itu adalah bentuk dari memuaskan rasa rindu seorang kekasih kepada kekasihnya, dan Rasulullah melakukan itu. Bukannya Khadijah pasti dengar kemudian nanti bisa dialog. Ini lain lagi nih, kalau ada yang minta fatwa ke ahli kubur, minta nasihat, misalnya mau pemilihan caleg gitu ya, datang ke kuburan, "Mbah, ini muridnya Mbah mau minta nasihat," gitu-gitu ya, minta wejangan, terus pura-pura dengar, "Oh iya ya Mbah, ya ngerti Mbah," gitu. Apa yang dia ngerti? Ada yang kayak gitu. Ini Allah alam ya, saya nggak ngerti, saya nggak berani memfatwakan itu bid'ah atau enggak, saya bukan ahli fikih. Tapi yang dimaksud dengan curhatnya Nabi itu bukan kayak gitu. Curhatnya Nabi adalah Rasulullah itu hanya ingin mengekspresikan betapa rindunya beliau kepada Khadijah. Beliau ingin sekali bertemu dengan Khadijah, memeluk Khadijah, mengatakan kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, perjuangan kita sekarang sudah menang." Beliau ingin mengatakan itu kepada Khadijah. Beliau ingin memperlihatkan kepada Khadijah bahwa pengorbanan Khadijah itu gak sia-sia. Beliau ingin tunjukkan kepada Khadijah bahwa Khadijah itu benar dan dia adalah istri sejati yang pernah menolong Rasulullah dari awal berdakwah di Makkah. Itulah Khadijah. Gak ada istri yang bisa lebih hebat daripada Khadijah, sehingga Rasulullah datang ingin curhat kepada Khadijah dan mengatakan, "Ya Khadijah, sadaqti, kamu benar wahai Khadijah, apa yang kamu katakan tuh benar, bahwa perjuanganmu tuh gak sia-sia, Allah sudah memenangkan perjuangan kita ya Khadijah." Ini baiat cinta. Apa yang udah dilakukan Khadijah sehingga begitu dalam cinta Rasulullah kepadanya, bahkan tidak tergantikan oleh 9 orang istrinya, walaupun istri-istri yang cantik dan masih belia. Kalau kita mau cari jawabannya, kenapa Khadijah begitu dalam dicintai oleh suaminya Rasulullah SAW? Cuma satu kata aja rahasianya. Kata itu adalah wafa. W-A-F-A. Wafa. Itulah yang dimiliki oleh Khadijah. Apa itu wafa? Wafa itu kalau saya terjemahin bebas, wafa itu artinya habis-habisan. Wafa itu habis-habisan. Udah nggak ada lagi yang tersisa. Tidak ada satupun kebaikan yang dimiliki oleh Khadijah kecuali sudah diberikan kepada Rasulullah SAW. Tidak ada satupun kesempatan berkorban yang dimiliki oleh Khadijah kecuali dia akan berkorban untuk Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang lebih didahulukan kebaikannya untuk Khadijah selain Rasulullah SAW. Wafa, habis-habisan. Udah nggak ada lagi yang tersisa kebaikan Khadijah kecuali semuanya diberikan kepada Rasulullah. Wafa, habis-habisan. Dan salah satu di antara sifat wafa itu adalah dia nggak peduli suaminya kayak gimana. Kalau dia masih bilang, tapi kan suami saya kayak gini, itu bukan sifat wafa. Wafa itu nggak ada hubungannya siapa suami dia, siapa istri dia, nggak ada itu. Wafa itu murni, saya mencintai dia dan saya sudah berbaiat untuk mencintai dia, udah selesai. Sejak dia menikahi saya berbaiat bahwa saya akan mencintai dia seumur hidup, maka selesai sudah. Mau dia orangnya mau memberikan hak saya, mau dia orangnya ngecewain saya, mau dia banyak kekurangan segala macam, pokoknya saya cinta sama dia, udah. Itulah wafa. Cinta mati, cinta habis-habisan, gak peduli kayak gimana juga. Kalau diuji dengan suami yang seberat Fir'aun sekalipun, wafanya Asia kepada Fir'aun, suami yang paling zalim, tapi Asia tetap berbuat baik kepada dia. Begitu juga dengan Fatimah, Ali yang miskin, udah miskin, banyak kerjaan lagi di luar, miskin, udah gitu gak bisa ngasih nafkah, udah gitu sering keluar negeri untuk berdakwah dan gak ada hasilnya, tetapi Fatimah terus wafa kepada Ali. Rata-rata di antara 4 perempuan ini selain Maryam, karena Maryam tidak punya suami, salah satu yang membuat mereka lebih dari perempuan yang lain adalah mereka semua punya sifat wafa dan gak ada pengecualian. Gak ada cerita, itu kan Firaun, gak ada, itu suami saya dan saya cinta sama dia. Soal dia kafir itu urusan dia dengan Allah, tapi urusan saya dengan dia suami saya. Itu Asia. Fatimah,
itu Ali adalah suami saya. Soal dia misalnya terlalu sibuk dengan orang lain, sedikit waktu untuk keluarga segala macam. Pokoknya saya cinta sama dia dan apapun yang dia butuhkan saya akan berikan. Itu wafa. Jadi Khadijah istri yang paling wafa kepada Rasulullah SAW. Dan gak ada satu orang pun sahabat atau istri Nabi yang bisa wafa seperti Khadijah. Ini kita bandingkan aja tanpa ada niat menjelek-jelekan Aisyah ya. Karena kalau kita bahas Aisyah juga luar biasa. Tapi kita bandingkan misalnya Rasulullah pernah pulang ke rumah Aisyah dalam keadaan lelah, capek, habis berdakwah, habis berjihad. Kemudian Rasulullah sampai di rumah dalam keadaan lelah banget bilang gini, "Ya Aisyah, kepalaku sakit banget." Kata Rasulullah kan? Apa kata Aisyah? "Kepalaku juga." Gitu. Jadi kita boleh milih nih, mau jadi Aisyah, maka derajat kita derajat Aisyah. Mau jadi Khadijah, nggak kayak gitu. Ketika Rasulullah datang kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kepalaku sakit banget, pengen dipijitin," gitu ya. Kata Aisyah, "Kepalaku juga nih." Manja. Akhirnya Rasulullah, "Oh ya udah. Akhirnya Rasulullah mijitin Aisyah, nggak jadi sakit kepala demi Aisyah. Itu kan suasana hidup di rumah tangga Rasul dengan Aisyah. Memang Rasulullah nggak mempersoalkan itu, tapi tetap Aisyah nggak akan pernah bisa ngalahin Khadijah kalau kayak gitu. Sedangkan Khadijah ketika Rasulullah datang, "Zammiluni, dathiruni," langsung dipeluk oleh Khadijah, di pintu dibuka pintu oleh Khadijah, terus Nabi bilang, "Zammiluni," langsung dipeluk oleh Khadijah, ditutup pintunya, dibawa masuk ke kamar, ditutup kamarnya biar Rasulullah nggak takut. Karena waktu itu Rasulullah seperti anak yang baru ngelihat hantu, ketakutan banget. Pengalaman pertama melihat Jibril, akhirnya diselimuti oleh Khadijah, dibelai oleh Khadijah, kemudian dipeluk oleh Khadijah sampai Nabi tenang. Jadi Nabi nggak mengatakan Zammiluni juga, nggak ada. Itu bukan Khadijah. Atau Zammiluni, pergi sendirilah di kamar banyak selimutin sendiri. Nggak ada itu Khadijah. Jadi Zammiluni dizamilu beneran. Dan 2 kali kan, Muzammil, Mudaththir, Zammiluni, Dathiruni. Ini menjadi simbol, walaupun kita nggak ngelihat persis adegannya kayak gimana, tetapi di sini ada pesan dari Allah. Ayat itu kan turunnya di dalam pelukan Khadijah. Ayat yang turun di dalam pelukan Khadijah. Ketika Rasulullah datang dalam keadaan ketakutan, Rasulullah bilang, Dathiruni, dipeluk oleh Khadijah, dibawa ke kamar, kemudian dibelai oleh Khadijah, turun, "Ya ayyuhal muddaththir." Kemudian pulang lagi ketika berdakwah, dihina, dicela, dimusuhi oleh orang-orang kafir. Nabi sedih banget, kemudian pulang dalam keadaan sedih mengatakan, Zammiluni. Kemudian dizammiluni oleh Khadijah, dipeluk dalam pelukan itu, "Ya ayyuhal muzammil." Artinya apa? Rasulullah itu selalu bisa selesai masalahnya jika pulang ke rumah. Bukan pulang ke rumah nambah masalah ya. Ini namanya Khadijah, wafa. Jadi rumah itu benar-benar hiburan buat suami, oasis buat suami yang gersang di luar, ada masalah apapun, pulang ke rumah itu menyelesaikan masalah, bukan keluar rumah itu untuk menyelesaikan masalah. Ini unik ya. Ada banyak orang yang kenapa jarang pulang, biar selesai masalahnya. Atau ada yang bahkan mungkin itikaf gitu ya. Rasulullah kan setelah menikah dengan Aisyah, Hafsah kan rajin itikaf. Kenapa rajin itikaf? Demi menyelesaikan masalah. Karena di rumah beliau tuh banyak masalah. Aisyah cemburu, Hafsah cemburu, saling ngomongin antara satu dengan yang lain. Akhirnya Nabi gak betah di rumah, itikaf di masjid. Berapa lama? 29 malam loh. Kalau kita mungkin 3 malam doang, ini 29 malam, berarti kan lebih dahsyat tuh masalahnya. Tapi kalau dengan Khadijah bukan itikaf, justru pulang. Karena kalau beliau pulang, beliau dapat semua yang beliau butuhkan di rumahnya. Itulah Khadijah. Siap kapan saja Rasulullah datang, maka Khadijah akan menemani Rasulullah dalam susah dan senang. Zammiluni, dathiruni, Khadijah membantu Rasulullah. Ini bedanya kejadian di zaman Aisyah dengan di zaman Khadijah. Jadi kepada ibu-ibu nih yang akhwat, kepada para akhwat, ibu-ibu, kadang kita ditempatkan oleh Allah punya kesempatan menjadi Khadijah sebetulnya. Tapi kadang-kadang karena kita nggak kenal sosok Khadijah yang mulia ini, kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Kita lebih sering memilih alasan untuk bisa menjadi Aisyah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang banget sama Khadijah, cinta banget sama Khadijah, luar biasa. Dan Jibril itu juga sangat kagum kepada Khadijah, berbeda dengan kagumnya Jibril kepada Aisyah. Kalau kita mau melihat Aisyah, jangan melihat yang tadi sakit kepalanya, tapi lihatlah gimana Aisyah romantis kepada Rasulullah. Tapi urusan wafa, ambilnya dari Khadijah. Banyak
Kalau misalnya ibu-ibu anaknya lagi sibuk dengan dakwah, mulai sekarang rajin ke masjid, buat gerakan-gerakan dakwah, ibu ini sedang diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi siapa? Ibunya Musa, Ummu Musa. Kalau ibu ternyata suaminya mulai rajin berdakwah, terlibat dengan gerakan-gerakan dakwah, hampir tiap hari rapat, sehingga berkuranglah jatah waktu untuk keluarga, ibu-ibu itu sedang diberikan kesempatan untuk jadi Khadijah. Allah sering loh ngasih kesempatan untuk jadi orang istimewa. Dan itu udah resiko dakwah. Dan kalau kita mengatakan, tapi keluarga kan juga penting. Kalau semua orang berpikir bahwa keluarganya yang terpenting dalam hidupnya, terus siapa yang akan mengurus umat coba? Siapa yang akan mengurus kaum muslimin yang ada di Palestina? Siapa yang akan mengurus kaum muslimin di Suriah? Siapa yang mengurus kaum muslimin di Myanmar? Siapa yang mengurus kaum muslimin di Yaman? Siapa yang mengurus kaum muslimin di Indonesia? Kalau semua orang berpikir untuk keluarganya, harus ada rijal. Harus ada laki-laki yang rela berkorban dan mengorbankan dirinya, keluarganya, hartanya fi sabilillah untuk agama Allah Subhanahu wa taala.